Tes. Suara saya kedengaran, Pak Herol? Ya, kedengaran, Mas Ardi. Baik, kita mulai saja, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu peserta sosialisasi dan BIMTEK yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Walaupun dalam suasana puasa ya, puasa Ramadan, kita harus tetap semangat ya. Walaupun masih ngantuk-ngantuk mungkin Bapak Ibu sekalian, kami menyita waktunya sedikit ya, sekitar 2 jam ya, mungkin bisa selesai tepat pada waktunya. Pada hari ini saya selaku MC akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan pada pukul 9 sampai pukul 11 siang nanti. Bapak Ibu dan peserta sosialisasi dan BIMTEK yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan agenda sosialisasi dan BIMTEK pada pagi hari ini. Jadi susunan acaranya itu agak berbeda ya dengan di surat yang kami share ke Bapak Ibu sekalian. Jadi urutannya untuk pada pagi hari ini adalah yang pertama itu BIMTEK-nya dulu ya. BIMTEK review pelaksanaan rekon pada aplikasi gaji web. Ada yang bocor? Jadi urutan yang pertama yaitu BIMTEK review pelaksanaan rekon pada aplikasi gaji web. Yang kedua sosialisasi peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.05/2022 tentang tata cara penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Dan yang terakhir BIMTEK pembuatan SKPP secara elektronik pada aplikasi GPP atau DPP untuk TNI ya. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi dan BIMTEK, demikianlah susunan agenda sosialisasi dan BIMTEK akan berlangsung pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mengawali acara sosialisasi hari ini dengan membacakan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Bapak Ibu, marilah kita masuk ke acara inti. Yang pertama akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Beni. Pada Bapak Beni kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ibu PPABP atau Pengelola Keuangan Satuan Kerja, rekan-rekan PTPN dari Kabupaten Makassar 1 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Beni Kurnia Ardi. Saya dari Seksi Pencarian Dana. Sehari-hari bertugas sebagai reviewer SPM, approval gaji PPNPN. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai review atau evaluasi mengenai upload ADK pada gaji web. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saya sampaikan slide pertama. Oke, ini berdasarkan hasil evaluasi kami, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki. Yang pertama mengenai perbedaan mekanisme mengenai upload gaji web dan ESPM. Kedua, waktu upload rekon gaji. Ketiga, bulan rekon pada saat upload gaji web. Kemudian mengenai
pengajuan SPM KPPPN yang meliputi waktu, akun, uren, lampiran, dan yang terakhir mengenai penjelasan pengajuan SPM bulan terakhir untuk gaji terusan. Baik, langsung aja. Yang pertama mengenai perbedaan upload gaji web dan SPM. Jadi untuk satker non-piloting, saat ini satker piloting adalah satker non-kemenak. Aplikasi gaji web hanya digunakan untuk upload ADK, belum digunakan untuk membuat daftar gaji. Kemudian hal yang paling krusial adalah dengan aplikasi gaji web, Bapak Ibu tidak lagi menyertakan dokumen dasar perubahan gaji atau dasar pembayaran. Untuk itu KPPN tidak lagi melakukan review dokumen tersebut. Sehingga tanggung jawab mengenai hal itu ada di KPA. Sebagai contoh, pada waktu dulu untuk pengajuan pegawai baru wajib melampirkan SKPP untuk pegawai pindah dan SKCPNS untuk pegawai baru, dan untuk saat ini tidak lagi. Kalau dulu KPPN akan mereview SKPP yang dibayarkan bulannya pas apa enggak, kemudian jumlah pegawainya yang diajukan dengan SKPP yang dilampirkan sesuai apa enggak. Sekarang tidak lagi. Jadi diharapkan Bapak Ibu selaku PPABP dapat menata usahakan dokumen dasar perubahan gaji dengan hati-hati dan dengan sangat baik. Kemudian selanjutnya mengenai waktu upload rekon gaji. Mengenai waktu upload ini kami persyaratkan diupload di hari kerja dan pada jam layanan, yaitu pada pukul 8 dan sampai dengan pukul 15. Salah satu penyebabnya adalah sebagai berikut. Jadi pada aplikasi gaji web versi modul KPPN, monitoring kami seperti ini. Jadi misalkan ada yang upload, di sini ada tercantum di sini. Kemudian tiap hari kerja berakhir, maka histori dari pengajuan ADK di gaji web akan hilang. Contohnya seperti ini. Nah, yang kami takutkan adalah pada saat Bapak Ibu mengajukan di luar jam kerja, misalkan hari Sabtu atau Minggu, kami tidak melakukan pengecekan, maka report atas pengajuan ADK gaji tersebut tidak dapat kami temukan, sehingga kami tidak dapat menindaklanjuti rekon tersebut. Yang kedua, mohon dapat dilakukan diupload di jam kerja. Misalkan Bapak Ibu melakukan upload di hari kerja, namun di bukan jam kerja, misalkan sudah jam 5 kurang 5 menit. Nah, takutnya kami sudah tidak lagi melakukan pengecekan di gaji web, dan di esok harinya rekod histori terhadap pengajuan persetujuan gaji web sudah hilang. Selanjutnya mengenai bulan rekon. Nah, Bapak Ibu pada waktu mengajukan upload ADK akan mengisi bulan rekon. Ini kalau sebagai contoh seperti yang saya share, ini di sini ada bulan 5. Sebenarnya pengisian bulan di sini bebas Bapak Ibu ya. Namun untuk kemudahan kami membuat kesepakatan, semacam kesepakatan, yaitu pada bulan rekon agar diisi waktu atau bulan upload, bukan bulan periode. Sebagai contoh, Bapak Ibu pada bulan Maret tahun 2023 mengajukan rekon kekurangan gaji bulan November tahun 2002. Maka pada bulan rekon silahkan diisi bulan Maret tahun 2023. Jangan diisi bulan November tahun 2022. Begitu. Sebagai contoh, ini kurang tepat, tapi tidak apa-apa. Untuk selanjutnya saja, kami mohon dapat dilakukan pengisian bulan rekon sesuai dengan bulan upload, yaitu untuk saat ini di bulan Maret. Oke, selanjutnya mengenai pengajuan SPM ke KPPN. Yang pertama, mengenai waktu. Waktu pengajuan SPM ke KPPN untuk SPM gaji induk agar diajukan paling lambat tanggal 15 sebelum pembayaran gaji induk.
Dan untuk rekonnya agar diajukan pada tanggal 10 pada bulan sebelum pembayaran gaji induk. Nah, mengenai hal ini kami sudah pernah menyurat ke Satuan Kerja. Selanjutnya mengenai akun. Jadi saya sebagai reviewer ke SPM sering menemukan penggunaan akun yang kurang tepat. Lebih seringnya ke akun potongan pembulatan. Jadi untuk akun potongan pembulatan pada periode tahun berjalan, silakan menggunakan akun 511119. Karena saat ini banyak yang menggunakan akun 425999, yaitu akun pendapatan anggaran lain-lain. Mungkin bisa saja Bapak Ibu menggunakan akun ini karena ketidaktahuan. Karena pada saat melihat sampul gaji untuk pembulatan akan berada pada jenis potongan lain-lain. Tapi itu tidak tepat Bapak Ibu. Akun yang benar yaitu 51119. Kemudian untuk potongan belanja tahun anggaran yang lalu, silakan menggunakan akun 425911. Ini contohnya misalkan Bapak Ibu mengajukan kekurangan gaji tahun anggaran yang lalu, misalkan tahun anggaran 2022. Ini berlaku untuk pembulatan maupun pengembalian pembayaran tunjangan yang dibayarkan. Baik, selanjutnya mengenai uraian SPM. Jadi, secara default, uraian SPM untuk SPM gaji adalah pertama, pembayaran belanja pegawai berupa diisikan, kemudian Bapak Ibu isi jenis gaji, plus ditambahkan periode pembayaran. Dan ditambahkan lagi keterangan jumlah pegawai. Sebagai contoh, pembayaran belanja pegawai berupa gaji induk bulan April 2023 untuk 100 pegawai 30 jiwa. Khusus untuk gaji induk silahkan ditambahin jumlah jiwanya. Kemudian khusus untuk gaji terusan, maka perlu dicantumkan tanggal meninggal. Hal ini kami persyaratkan karena banyak pengajuan SPM yang salah. Jadi misalkan meninggal bulan Januari tahun 2023, namun pada bulan Februari masuk terusan kedua. Hal ini tidak tepat. Sebagai contoh seperti ini. Pembayaran belanja pegawai berupa gaji terusan ke-1 bulan April tahun 2023 atas nama yang dimintakan gaji, kemudian diberi keterangan meninggal tanggal berapa. Hal ini dilakukan karena takutnya gaji terusannya terlalu banyak Bapak Ibu. Nanti kasihan ahli warisnya mengembalikan gaji yang sudah dibayarkan. Kemudian untuk pembayaran gaji terusan, namun dalam satu SPM ada banyak orang, itu juga tetap dituliskan tanggal meninggalnya. Ini formatnya dapat seperti ini. Pembayaran belanja pegawai berupa gaji terusan bulan Februari 2023, terusan ke misalkan ke-1 atas nama XX meninggal pada tanggal sekian. Kemudian terusan ke-2 atas nama XX meninggal pada tanggal sekian. Nah, misalkan nanti uraian SPM nggak cukup, ini bisa disingkat-singkat Bapak Ibu. Jadi untuk bulan meninggalnya itu nggak harus ditulis bulannya, bisa misalkan 01, 01, 23, bisa seperti itu. Atau kalau masih kurang, disingkat lagi. Misalkan pembayaran belanja pegawai berupa gaji terusan, ini langsung ditulis pembayaran gaji terusan. Bulan disingkat BLN, Februari ditulis Feb 2023, boleh. Baik, kami lanjutkan. Untuk lampiran SPM, nah ini juga masih banyak yang salah. Jadi untuk SPM gaji, lampiran yang wajib dilampirkan yang pertama, daftar penerima atau daftar rekening. Ini biasa yang dicetak otomatis dengan SPM. Jangan lupa daftar penerima harus sudah ditandatangani oleh PPSPM. Kemudian yang kedua adalah halaman sampul gaji yang sudah ditandatangani. Yang ketiga, halaman daftar perubahan pegawai. Ini tetap harus dilampirkan walaupun data di dalamnya adalah nihil.
Kemudian lampiran yang keempat adalah SSP apabila dalam SPM tersebut terdapat potongan pajak. SK, SKPP, dan lampiran lain yang tidak dipersyaratkan di atas tidak perlu lagi dilampirkan. Oke, selanjutnya ini mengenai pengajuan SPM terakhir. Jadi terdapat surat Dirjen Perbendaraan, surat nomor 42 PB 2023 tentang pembayaran hak keuangan bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memasuki masa pensiun melalui rekening bendara pengeluaran Satker. Jadi berdasarkan surat ini, pembayaran pada rekening bendara yang diizinkan adalah hanya uang makan, uang lembur, dan tunjangan kinerja untuk bulan terakhir yang akan memasuki masa pensiun. Mengenai gaji terusan terakhir tetap harus melalui rekening pegawai. Bisa dapat melalui rekening bendara, namun dengan syarat ada persetujuan kepala KPPN. Kemudian yang kedua, agar dipastikan pembayaran gaji terusan kepada rekening pegawai, rekeningnya masih aktif. Karena banyak ditemukan retur karena pengajuan gaji terusan pada rekening yang sudah tidak aktif. Oke, slide yang sangat ditunggu-tunggu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu hal-hal mengenai review gaji web yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan, kami kembalikan lagi kepada MC yaitu Bapak Ardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan singkat dari Beni Kurnia terkait review pelaksanaan rekon gaji ya. Apa kita buka ini diskusi, Mas Beni? Silakan apabila ada yang dipertanyakan. Baik Bapak Ibu, yang ingin bertanya bisa ini raise hand di Zoom. Pak, izin dari Poltek Bank Makassar. Siap. Ya. Gini Pak Ben, tadi kan mengenai gaji terusan. Kebetulan kami ada pegawai kami yang kebetulan meninggal kemarin di tanggal 15 Februari. Itu kan gaji bulan Februari. Berarti kan masuk gaji terusan pertama Pak ya? Iya, bulan April. Hmm? Meninggal bulan Februari Pak. Terusan pertama pada bulan April. Maretnya? Maret ya, terakhir Maret. gaji Maret Pak, maaf. Jadi Dia sudah masuk di gaji Maret. Oh, tidak apa-apa Pak. Jadi yang Maret itu dianggap terusan pertama, kemudian yang April nanti langsung terusan kedua. Terusan kedua. Ya. Terus tambahan satu lagi Pak, mengenai rekening pegawai. Tadi kan dijelaskan bahwa gaji terusan itu masih pakai rekening pegawai bersangkutan. Betul Pak. Oh, enggak, berarti beda dengan tahun kemarin ya, dimasukkan dengan ahli warisnya. Oh, bisa Pak dengan ahli waris. Berarti kita dirubah di data pegawainya Pak ya? Kalau itu coba mungkin Mas Hairul dapat membantu menjawab. Terima kasih Mas Beni. Jadi gini Pak Rahman, kalau mengubah nama rekening penerima gaji terusan, nanti di saktinya silakan diubah dulu di aplikasi GPP-nya. Kita ubah di situ nomor rekeningnya dan nama pemilik rekeningnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke sakti lagi. Maksudnya rekonnya itu gimana itu Pak untuk di gaji terpusat bagaimana? Kalau rekonnya sama aja Pak, rekonnya sama aja, kita upload lagi rekon gaji. Nanti ketika sebelum kita upload, kita ubah dulu di situ nama pegawainya yang meninggal. Iya. Kemudian nomor rekeningnya dan nama pemilik rekeningnya itu pakai ahli warisnya saja Pak di situ. Oh iya Pak.
Langsung upload kayak gaji biasa aja Pak ya? Iya, seperti biasa saja Pak. Oh ya, oke. Makasih Pak Hairul, Pak Beni. Sama-sama Pak. Tolong Pak. Mas Herul, itu tadi suppliernya didaftarkan dulu atau gimana, Mas? Tetap didaftarkan lagi, karena kan kita mengubah supplier kan. Itu Yang berarti semula. sebelum rekon ya, sebelum rekon dimulai didaftarkan dulu supplier barunya. Iya, sebelum rekon. Bisa sementara rekon, tapi jangan dulu diajukan Di SPM-nya. SPM-nya ya. Oh iya. Iya. Pak izin, kalau daftar supplier baru itu, ini kan juga baru saya pegang Pak Hairul. Iya. Izin mungkin ada petunjuk atau arahan tata caranya. Terkait ini Pak ya, yang tadi pertanyaannya Pak ya. Iya Pak. Iya. Jadi gini Pak, jika ada gaji terusan, otomatis nanti yang menggunakan rekening ahli waris, kita ubah dulu di data pegawainya, informasi nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya. Setelah itu kita buat daftar gaji terusan. Nah, setelah kita buat daftar gaji terusan, kita upload ke gaji webnya. Iya. Ya, kita upload. Kemudian setelah kami setujui, jadi kan ada statusnya itu biasa, restore data. Nah, setelah restore data, nanti pastikan selesai di situ, Pak, status akhirnya. Nah, Iya. setelah selesai, baru kita bisa impor data suppliernya. Nah, misalnya si A meninggal, nanti di saktinya kita hapus dulu si A ini. Kita hapus data supplier tipe 3-nya, kemudian kita impor data gajinya yang hasil rekon. Nah, setelah itu kita simpan, terus kita Iya. OTP-kan dulu, Pak. Nah, setelah sudah OTP, itu sebenarnya sudah bisa kita buat SPM-nya, Pak. Kita Iya. buat SPM-nya dengan mengimpor lagi data gajinya. Jadi kan ada dua yang diimpor ke Sakti. Data gaji sama data pegawai. Nah, jika ada informasi baru, artinya kita harus impor dulu data gajinya. Data pegawainya dulu, Pak. Nah, setelah itu kita baru buat SPM-nya atau SPP-nya. Nah, tapi jangan diajukan dulu, Pak, SPM-nya sebelum statusnya approve supplier baru, Pak. Iya. Ya, Tapi itu di Sakti semua Pak ya? di Sakti, Pak. Artinya kita dari GPP itu cuma ngupload di gaji web. itu ya, gaji terpusatnya itu Pak ya? Iya, betul. Setelah berhasil prosesnya di Sakti ya? Iya, statusnya selesai di gaji web, kita bisa lihat sendiri toh sekarang Iya Pak. statusnya. Nah, baru kita impor ke Saktinya. Oke, siap Pak, siap. Makasih. Iya, sama-sama Pak. 470 Pak izin. Ya, silakan Bu. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama terkait ini Pak, kan berapa bulan lalu itu ada teman yang suaminya meninggal, yang saya tanyakan apakah suaminya itu berhak untuk mendapatkan uang duka, karena ada beberapa teman juga yang pernah menyampaikan bahwa jika ada pasangan dari suami atau istri dari SN yang meninggal itu berhak untuk mendapatkan uang duka. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak, terkait dengan realisasi OMSPAN dan Sakti kami, dicek ternyata kami ada selisih. Setelah dicek lagi, selisihnya itu ternyata karena ada pengembalian dari tunjangan umum. Jadi teman ini kan kemarin dapat tunjangan fungsional, otomatis tunjangan umum yang diterima selama ini tuh dikembalikan melalui potongan SPM. Otomatis di OMSPAN dia seperti itu, sementara di Saktinya kami tidak menyesuaikan, Pak. Yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk menyesuaikan antara realisasi OMSPAN dan Sakti ini. Apakah di Sakti kami harus merubah data seperti apa? Itu pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan Bu ya, terkait dengan uang duka wafat ya? Iya Atau Pak, tewas? iya. Wafat ya? Meninggal Pak, meninggal. Wafat? Wafat. Iya betul. Jadi dalam menjalankan tugas. Yang meninggal pasangannya Pak, pasangan suami dari teman yang meninggal ini. Jadi Istrinya kan kerja di sini, satker di sini, suaminya meninggal. Suaminya kedudukannya sebagai apa Bu? Kedudukan maksudnya apa Pak?
PNS juga. Oh bukan dia swasta. Cuman kan kemarin infonya katanya kalau suaminya atau istri dari ASN yang meninggal itu dia berhak untuk mendapatkan uang duka. Tapi dia posisinya bukan PNS, dia swasta. Yang meninggal ini suaminya ya? Iya Pak, suaminya yang meninggal. Suaminya. Iya. Jadi perlu kita lihat dulu aturannya Bu ya. Jadi kalau uang duka wafat itu kan diberikan 3 kali ya, 3 kali penghasilan. Jadi uang duka wafat diberikan harus dibuktikan juga dengan adanya surat kematian Bu ya. Nah, meninggal dalam keadaan tugas, kemudian dalam keadaan dinas. Nah, jadi ini apakah dia berhak mendapatkan uang duka dari suaminya yang meninggal Bu ya? Iya Pak, itu yang saya tanyakan. Karena yang saya dengar kemarin itu ada teman yang di satker lain yang mengajukan seperti itu. Mereka dapat uang duka atas meninggalnya suaminya. Makanya saya tanyakan di sini apakah memang seperti itu atau gimana? Setahu saya belum ada Bu ya, belum ada dari pengajuan dari Satker terkait pengajuan uang duka. Mungkin bisa Mas Beni atau Mas Ardi ada pengalaman enggak terkait dengan jika suaminya meninggal sementara posisinya statusnya bukan sebagai PNS. Baik Mas Hairul, selama ini kami belum pernah membayarkan SPM mengenai hal tersebut. Mungkin Ibu dapat meminta dasar pembayaran kepada teman Ibu yang sudah telah dibayarkan. Nanti kita pelajari bersama. Apabila memang terdapat aturannya, bisa dibayarkan. Iya Pak, iya karena teman yang saya dapat info ini juga sementara lagi ngurus. Tapi kayaknya mereka berkoordinasi juga dengan Taspen Pak. Ke Taspennya, Oh, iya. Iya. Iya, cuman maksudnya saya tanya ini apakah itu bisa melalui KPPN atau memang harus ke Taspennya? Itu saya enggak tahu, makanya bertanya. Kasih. Iya, di KPPN belum ada Bu. Belum ada pengajuan. uang duka tidak bayar gitu. Sudah dibayarkan lagi, sudah tidak berlaku, sudah lama ya? Mungkin di Taspen mungkin sudah di Iya. Taspen. Iya, kayaknya itu ikut undang-undang tenaga kerja. Atau mungkin Pak Ardi cukup dulu untuk pertanyaan di Ya, sesi Pak Mas maaf Beni ya. Mas, ada satu lagi di chat, ada yang bertanya. Pertanyaan keduanya Pak belum dijawab. Oh, pertanyaan kedua, sorry. Tadi apa pertanyaan keduanya Bu ya? Yang realisasi OMSPAN dan realisasi. SPM, ya Sakti beda Pak. Ya makasih. Ya kalau boleh tahu di mana yang berbeda Bu realisasinya? Di SPM OMSPAN apa? itu SPM kekurangan tunjangan Pak, kekurangan tunjangan. Saya sebutkan nomor SPM-nya Pak ya atau gimana? Ya nggak apa-apa Bu, sebutkan aja Bu. Ya, nomor SPM nomor 20. Di situ kan nilai SPM-nya Pak 1.950.150 rupiah. Ternyata di OMSPAN itu realisasinya tidak seperti itu. Jadi karena dia ada pengembalian senilai 2.220.450. Oh iya. Iya. Jadi gini Bu, kalau di OMSPAN itu coba enggak di Sakti, coba cek di laporan FA berbasis SP2D-nya Bu, di Saktinya. Sudah dicek di laporan berbasis SP2D-nya enggak? Sudah Pak, sudah realisasinya tetap seperti itu. Jadi dia tetap selisih dengan OMSPAN karena dia membacanya tetap sesuai dengan SPM yang saya ajukan. Sementara di OMSPAN itu dia mengembalikan nilai tunjangan umumnya itu. Memasukkan kembali karena kan itu potongannya ke Satker Pak. Iya, Jadi, betul. Jadi dia kembali ke pagunya Satker kami. Jadi untuk menyamakan realisasi OMSPAN dan Sakti ini seperti apa? Maksudnya itu pertanyaan saya seperti itu Pak. Nanti mungkin coba dikirimkan aja Bu ya dokumennya ini. Nanti coba dikirimkan dokumennya, nanti saya coba cek. Karena nanti kebetulan
Ini sebenarnya agak di luar topik ya, luar topik dari materi ini Bu ya. Mungkin Ya, bisa siap. Iya, kasih nanti Pak. setelah Ben. setelah acara ya, nanti coba. Siap, 344 335. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kanda 344 335. Ya, silakan Pak. Ini terakhir mungkin Pak ya, terkait sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Siap. Mohon izin Kanda bertanya tentang pembayaran kekurangan pensiun. Kebetulan kami mengetahui sekarang tentang pensiun. Kami munculkan SKP, saya kirim ke KPPN, namun berbeda dengan cap pensiunnya dengan gaji yang diterima karena kekurangan berkala. Harusnya 26 tahun, tetapi yang kami bayarkan selama ini dari satuan asalnya 24 tahun, kekurangan berkala. Sedangkan yang bersangkutan sudah pensiun di bulan 2. Untuk memproses kekurangan berkala tersebut, solusinya gimana itu Kanda? Dulu ini pensiun bulan 2. Siap. Kemudian masa kerja di SK-nya berapa? 2 tahun, 1 kali berkala. Dari 24 harusnya 26. Harusnya 26. Siap. Yang di SK 26 ya? SK 26. Ini sudah terbit SKPP-nya belum? SKPP kami kirim ke sana ditolak karena berbeda dengan gaji yang diterima dengan cap pensiun. Ditolak KPPN ya? Siap. Jadi harus disamakan dulu Pak. Siap. Masa kerjanya. Kalau misalnya beda, kita harus menginput dulu. Merekam SK-nya, SK KGB-nya mungkin ya ini. KGB betul. Ya, KGB-nya. Diinput saja KGB-nya. Kalau nomornya mungkin disamakan saja dengan nomor SK terakhirnya, yang 26. Yang 26 itu Kanda? Iya, disamakan saja nomor SK-nya. Supaya terbaca dia masa kerjanya 26 tahun. Pasti beda juga anunya ya, gaji yang diterima ya? Gaji yang diterima berbeda. Di situ setelah kami diberikan Pak Kadri, itu 2 tahun itu harus kami bayarkan kekurangannya. Yeah. Nah, namun untuk memprosesnya sudah berapa kali diproses, itu kadang tidak muncul, diminta SK atau apa bukan dari sana yang menolak, tapi aplikasi. Oh gitu. Siap. Dari aplikasi GPP atau aplikasi gaji web yang tolak? GPP. Bisa saya bantu Pak? Nah, coba Pak Ilham. Ya. Kalau seumpamanya saya sudah mengalami yang begini, kan sudah pensiun tapi dia dapat kenaikan berkala. Kalaupun kekurangan berkala diminta di GPP itu tidak ada. Dia tidak terbaca kalau kekurangan KGB. Dia harus pilih penyesuaian masa kerja. Di situ dibikinkan penyesuaian masa kerja dulu. Ya. Dari 24 jadi 26 baru nanti dimintakan. Nah, itu baru bisa. Kalau ditulis saja kenaikan KGB di situ enggak diterima, makanya enggak terbaca. Jadi kami itu memproses kekurangan gaji berkala baru kami kirim ke KPPN untuk dibayarkan. Iya, enggak pakai kekurangan gaji berkala, harus penyesuaian masa kerja disesuaikan dengan skepnya. Oh, keterangan skepnya. Nomor skepnya dimaksud, tapi itu nomor yang di atas itu paling atas keterangannya penyesuaian masa kerja. Oh, penyesuaian masa kerja berarti. Oh iya. Iya, baru bisa terbaca itu. Oh. Ya. Soalnya jenis SK-nya ya, jenis SK-nya di situ. Jenis SK-nya penyesuaian masa kerja. Karena kalau dia ambil KGB dia tidak terbaca. Monitor. Karena selama ini penyampaian di sana bayarkan dulu kekurangan berkala.
Jadi Iya. judul di atas itu kekurangan gaji Ya, karena kan berkala. sudah pensiun, makanya Sudah pensiun. disesuaikan masa kerja. Jadi penyesuaian masa kerja. Iya, betul. Di atas itu. Monitor. Semoga berhasil. Siap, terima kasih Ya. banyak Kanda. Terima kasih Pak Ilham Dan atas arahannya. bantuannya dan sharing pengalamannya ya. Iya. Jadi gini, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi terkait review pengajuan rekon gaji ya melalui aplikasi Gaji Web. Nah, sekarang kita coba ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan PMK 178. Iya. Izin share ya. Pertanyaan di chat nanti saja Mas ya, atau gimana? Ya, nanti kita lanjut setelah Oh, sesi. ya. Oke. Iya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi PMK 178 dan bimbingan teknis pembuatan SKPP secara elektronik pada aplikasi gaji dan GPP dan DPP. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kegiatan rutin yaitu pembinaan ke Satuan Kerja Lingkup KPPN Makassar 1. Meskipun dalam suasana puasa ya di hari kerja pertama setidaknya tidak menyurutkan semangat kita untuk menambah ilmu, apalagi ini di bulan puasa ya kita dapat sekalian mencari ilmu dan kita dapat mengkonversi menjadi pahala ya, amin. Terkait dengan hari ini ada dua yang perlu kami sampaikan, yaitu terkait dengan dasar hukum dari pengajuan SKPP secara elektronik, karena pengajuan SKPP secara elektronik ini sudah berlangsung dari bulan lalu ya, dari bulan Februari, malah di awal tahun sebenarnya. Cuma saat itu masih dibatasi ketika kita ada pegawai pindah atau pensiun, itu harus dibuatkan melalui aplikasi GPP. Nah, kemudian di awal bulan pertengahan Februari itu sudah keluar update pengajuan SKPP secara elektronik ke KPPN. Nah, ternyata dasar hukum atau landasan aturan terkait PMK ini sudah lama, itu di tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itu sekedar pengantar dari materi kita ini. Nah, agenda yang pertama yaitu adalah ruang lingkupnya, bagaimana ruang lingkup dan pengolahan administrasi dan tahapan pelaksanaan SKPP elektronik. Kemudian yang kedua, penerbitan SKPP pada Satker bagaimana. Yang ketiga, alur penerbitan dan pengesahan SKPP. Kemudian yang keempat, percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Kemudian yang kelima, ralat atau pembatalan SKPP, dan yang terakhir itu adalah monet dan ketentuan lain. Nah, gimana ruang lingkupnya? Jadi, sesuai pasal 2 dari PMK 178 ini, penerbitan SKPP pada Satker itu ada dua, penerbitan SKPP pada Satker dan pengesahan SKPP pada KPPN. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, Satker itu tugasnya hanya menerbitkan SKPP, tapi belum bisa menjadi dasar bahwa SKPP itu sudah sah secara hukum, namun harus ada pengesahan dari KPPN. Jadi ada semacam rekonsiliasi. Jadi berapa SKPP yang diajukan Satker ke KPPN, kemudian oleh KPPN membandingkan data-data tersebut dengan data yang ada pada KPPN. Nah,
Di pasal 2 ini sudah menganut secara elektronik. Nah, jadi penlibatan SKPP pada Satker maupun dan pengesahan pada SKP pada KPPN itu secara elektronik. Nah, penggunanya siapa saja pengguna SKPP ini? Jadi yang pertama itu adalah PNS atau CPNS pusat. Nah, ini tidak berlaku untuk daerah ya. Semua yang PNS dan CPNS pusat ini menggunakan SKPP elektronik. Kemudian yang kedua adalah P3K. Nah, semisal nanti di Satker Bapak Ibu sudah ada P3K, nanti bisa mengajukan aplikasi SKPP secara elektronik ini. Kemudian tentunya adalah anggota polisi. Nah, ini pada Satker ini dibayarkan pada KPPN Makassar 2 ya. Dan yang terakhir itu adalah prajurit TNI. Nah, ini untuk teman-teman anggota TNI ini menggunakan SKPP secara elektronik. Kemudian berdasarkan pasal 3 dan 4, aplikasi gaji itu terbagi 3. Nah, ada aplikasi gaji berbasis desktop yang selama ini Bapak Ibu pakai ya. Ada namanya GPP untuk PNS atau P3K. Kemudian ada DPP ini untuk anggota TNI dan BPP untuk anggota Polri. Nah, ini ada 3 yang perlu Bapak Ibu ketahui yang selama ini masih digunakan. Ya, ada GPP, DPP, dan BPP. Kemudian aplikasi gaji modul Satker atau web. Nah, selama ini di awal tahun kita sudah menggunakan aplikasi gaji modul Satker berbasis web. Jadi untuk sementara kita masih menggunakan berbasis desktop dulu, yang nantinya kita akan melakukan proses rekon mengupload data GPP melalui aplikasi gaji web. Nah, ini meliputi PNS, TNI, Polri, dan P3K. Nah, kedepannya itu nanti kita akan menggunakan gaji modul Satker atau berbasis web. Dan berbasis desktop nanti ini akan hilang dan tidak dipakai lagi, sama persis dengan penggunaan aplikasi PPNPN berbasis desktop. Nah, kemudian aplikasi gaji ternyata ada satu lagi, yaitu berada pada KPPN, yaitu di modul KPPN. Jadi tugas kami itu adalah meng-approve pengajuan rekon gaji, apakah itu PNS, TNI, Polri, dan P3K. Nah, khusus untuk gaji modul Satker yang berbasis web, dibedakan lagi ada 2, yaitu Satker non-interkoneksi dan Satker interkoneksi sistem kepegawaian. Nah, untuk sementara yang mengadopsi Satker interkoneksi sistem kepegawaian ini adalah di Kementerian Keuangan. Oke. Nah, di sini ada tambahan, pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP dapat dilaksanakan secara bertahap oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, poin tambahan ini sebenarnya ini sudah tidak dilakukan lagi karena dengan adanya munculnya PMK dan sekarang sudah ada update aplikasi, maka dengan adanya rilisnya update aplikasi gaji yang terkait dengan penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik, itu bisa langsung digunakan. Jadi kami harapkan setelah kegiatan ini, nanti Bapak Ibu Satker ketika ada pegawainya pindah dan pensiun, itu harus menggunakan aplikasi pengajuan SKPP secara elektronik. Nah, penerbitan pada Satker. Jadi, penerbitan SKPP itu dilakukan oleh KPA. Nah, dalam hal apa jika ada pegawainya yang dipindahkan ke Satker pembayar gaji lainnya, atau dia itu berhenti
atau diberhentikan sebagai pegawai. Nah, kemudian KPA dapat melimpahkan kewenangannya kepada PPK untuk menandatangani SKPP atas nama KPA dengan SK. Tapi ini tidak menghilangkan kewajiban KPA dalam penerbitan SKPP. Jadi semisal di satuan kerja atau di satker Bapak Ibu, ini untuk mendapatkan tanda tangan KPA-nya ini cukup sulit ya, atau mungkin KPA-nya cukup mobile, ini bisa didelegasikan dengan syarat diterbitkan SK, namun tidak menghilangkan kewajiban KPA dalam penerbitan SKPP. Nah, SKPP digunakan sebagai apa saja? Yang pertama itu adalah dasar penghentian. Nah, pembayaran gaji penghasilan tetap bagi pegawai satker penerbit SKPP. Kemudian yang kedua itu adalah dasar pembayaran gaji atau penghasilan tetap pada satker penerima SKPP. Dan yang terakhir itu adalah dasar pembayaran hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan atau pensiun ya. Jadi pensiun untuk Taspen, untuk dan PT Asabri ya. Kemudian pembayaran tidak dapat dilaksanakan apabila yang pertama itu adalah KPA belum menerbitkan SKPP. Nah, jika belum terbit SKPP, nah pembayaran atau pembayaran misalnya pensiun itu belum bisa dibayarkan di Taspen atau di Asabri. Kemudian yang kedua, KPPN belum melakukan pengesahan SKPP dan penonaktifan basis data pegawai pada aplikasi gaji KPPN. Jadi KPPN harus melakukan pengesahan dulu, ditandatangani oleh kasih pencairan dana dan menonaktifkan data kepegawaian pada aplikasi gaji modul PPNPN. Nah, beralih ke jenis SKPP sesuai pasal 7 dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah pindah. Pegawai pindah ke satker dan dapat dilakukan secara kolektif. Jadi, pengajuan SKPP pindah secara elektronik ini sudah bisa dilakukan secara kolektif. Jadi cukup satu saja, nanti terdiri dari beberapa lampiran pegawai. Kemudian yang kedua adalah SKPP pensiun atau berhenti. Nah, apa saja kriterianya? Yaitu ketika dia mencapai batas usia pensiun, kemudian meninggal dunia dengan hak pensiun, atau tanpa hak pensiun, kemudian diberhentikan secara atau diberhentikan dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun, dan seterusnya. Nah, bagaimana tanggung jawab KPA dalam penerbitan SKPP? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini tanggung jawabnya KPA-nya apa saja. Jadi, yang pertama itu adalah kebenaran data pegawainya. Jadi, kita harus cek dulu data identitas pegawainya, data penghasilan terakhir, utang, dan data keluarga. Kemudian yang kedua, yaitu adalah validitas data dokumen pendukung SKPP. Jadi tanggung jawab KPA itu adalah mengecek valid tidaknya SK-nya, SK pensiunnya, SK pemberhentiannya, atau surat keterangan kematiannya untuk SKPP pensiun atau berhenti. Kemudian mengecek SK surat perintah mutasi pegawai untuk SKPP pindah. Nah, penyelesaian kewajiban pegawai kepada negara sebelum diterbitkannya SKPP. Jadi sebelum terbit SKPP harus dipastikan dulu yang bersangkutan sudah mengembalikan barang milik negara. Jadi semisal dia menguasai mobil dinas, laptop, itu harus dikembalikan dulu ke kantor atau ke satker atau ke petugas atau bagian rumah tangganya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran semisal ada kelebihan pembayaran dan harus diajukan surat setoran pengembalian belanja atau bukan pajak. Kemudian jika ada TGR atau tuntutan perbendaharaan harus segera diselesaikan terlebih dahulu serta penyelesaian kewajiban lainnya kepada negara. Nah,
Bagaimana apabila pegawai belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada negara? Jadi, pegawai harus membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban. Kemudian, sebagai bahan pertimbangan KPA dalam menerbitkan SKPP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan surat pernyataan pegawai bukan merupakan lampiran dalam permintaan pengesahan SKPP kepada KPPN. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui tanggung jawab KPA di sini, ya. Mulai dari kebenaran data, validitas data dukung SKPP. Dan ingat, jika belum dapat diselesaikan kewajibannya, nah harus membuat surat pernyataan kesanggupan dan merupakan bahan pertimbangan dan tidak merupakan lampiran SKPP ini ke KPPN. Nah, bagaimana alur penerbitan dan pengesahan SKPP? Jadi yang pertama itu adalah proses penerbitan SKPP pindah. Ini ada 2, tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian dan melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Jadi mungkin di tempat Bapak Ibu masih menganut penerbitan SKPP pindah tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Berbeda dengan kami di Kementerian Keuangan, ini sudah ada interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan pengajuan database gaji. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan penerbitan pengesahan SKP pensiun, baik itu dengan interkoneksi, dan yang keempat dengan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Nah, bagaimana proses penerbitan dan pengesahan SKPP pindah tanpa interkoneksi yang berada di tempat Bapak Ibu? Jadi yang pertama itu adalah kita harus terlebih dulu merekam data pegawai dan data dokumen pendukung atau raw data, dan memproses dan menerbitkan SKPP. Ini berlangsung di PPABP-nya. Kemudian data SKPP dan data dukung itu kita sampaikan ke KPA atau PPK jika didelegasikan. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh KPA? Yang pertama itu adalah mengupload SKPP, tanda tangan secara elektronik, dan mengirim SKPP ke KPPN secara sistem. Jadi secara sistem itu artinya bukan lagi menyampaikan secara langsung dengan menyampaikan hard copy, tapi melalui aplikasi GPP yang terhubung dengan aplikasi gaji web. Kemudian yang ketiga, setelah membuat SKPP secara elektronik dan mengirimkan SKPP, nanti secara otomatis di KPPN melalui staf front office seksi pencairan dana itu akan menerima data SKPP Bapak Ibu sekalian. Nanti di situ kami akan memvalidasi otomatis, memperhitungkan gajinya, mengecek SK secara sistem. Jadi nanti kita akan bandingkan data gaji terakhir, pegawai yang pindah atau pensiun, kemudian data keluarganya, dan beberapa data dokumen lainnya. Oke. Oke, lanjut. Kemudian dari staf FO KPPN itu akan diteruskan lagi ke kepala seksi KPPN atau berada di level Pak Teguh. Tadi ini masih berada di staf FO yaitu di Pak Aji Kadri. Ini nanti akan berada di level Kasih atau Pak Teguh. Jadi Pak Teguh mengecek apa saja, itu mengecek hasil validasi dari staf FO, raw datanya, kemudian membubuhkan tanda tangan elektronik sekaligus menonaktifkan database pegawai pada aplikasi gaji dan SPAN. Untuk sementara ini hanya bisa menonaktifkan database pada aplikasi gaji dan SPAN itu masih dilakukan secara hal yang terpisah dari pengajuan SKPP. Jadi kalau kita mengajukan SKPP, selama ini kan kita mengajukan surat penonaktifan. Nah,
Dengan adanya SKPP secara elektronik ini secara otomatis menaktifkan pada aplikasi database gaji KPPN. Nah, karena database gaji dan database PAN itu hal yang terpisah, maka nanti akan dilakukan dengan secara sistem yang terpisah juga. Kemudian, setelah itu, setelah Kepala Seksi KPPN menandatangani secara elektronik, nanti staf FO menerima SKP pindah dan ini nanti akan dikembalikan ke satker asal. Nah, satker asal atau penerbit, satker yang menerbitkan pengajuan SKP secara elektronik, itu nanti akan bisa memonitor, mendownload SKPP cetakan PDF-nya. Nanti di cetakan PDF-nya nanti akan ada tanda tangan elektronik dari kasih pencairan dana. Kemudian silakan di-download dan mengirimkan data pegawai pindah satker ke satker barunya. Jadi dari PPABP lama ke PPABP baru, di satker barunya itu akan menerima SKPP dan data pegawai pindah serta mengirimkan data pegawai pindah KPPM secara sistem, ya, melalui aplikasi Gaji Web dengan mengupload data pegawai baru, ya, ke aplikasi Gaji Web dan menerima data SKPP pindah dan mengaktifkan pegawai pada database gaji. Nah, ini untuk alur pengajuan SKPP secara elektronik tanpa interkoneksi. Kemudian, nah, bagaimana dengan pengesahan SKPP yang telah melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian? Nah, ini sekedar informasi saja. Di kami, ya, di Kementerian Keuangan, itu nanti ada sama persis alurnya, ada proses perekaman data pegawai, upload SK, kemudian nanti ada namanya petugas pengolah basis data kepegawaian. Nah, nanti akan mengupload. Jadi kita secara mandiri merekam data pegawai dan upload SK pendukung pada aplikasi kepegawaian. Kalau di sini namanya Haris. Nah, secara mandiri pegawai yang bersangkutan merekam dan upload. Nanti PBDK-nya sesuai dengan di PMK 210 ada petugas baru atau operator baru itu melakukan upload SK pendukung pada aplikasi kepegawaian. Nah, alurnya sama ke PPABP dan seterusnya, hampir sama ya, cuma yang membedakan yaitu di level satker asal. Di sini ada UPSDM atau pegawai dan PBDK. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini terkait dengan proses penerbitan SKPP pensiun, ya, SKPP pensiun tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Jadi yang pertama itu adalah satker. Satker itu mengecek hutang pegawai pada aplikasi gaji modul satker. Nah, kemudian setelah itu merekam data pegawai dan data dokumen pendukung, raw data, dan memproses penerbitan SKPP. Ya, kemudian ini disampaikan ke KPA untuk dilakukan upload SKPP dan tanda tangan secara elektronik dan dikirimkan melalui sistem. Nah, diterima oleh staf FO, Pak Haji Kadri, di sini, kemudian dilakukan penandatangan secara elektronik. Nah, pengajuan pensiun, SKPP pensiun, ini perlu digarisbawahi dan perlu kami tambahkan klausulnya. Jadi, untuk SKPP pensiun, itu masih harus disampaikan hard copy-nya. Hard copy untuk pegawai atau anggota TNI yang pensiun. Ya, maksudnya apa? Karena kami belum bisa menjamin SKPP pensiun PNS atau anggota TNI yang diajukan ke KPPN itu valid data terakhirnya, ya.
jangan sampai ketika diajukan SKPP pensiun itu belum memintakan kekurangan gaji, kenaikan pangkat, pengabdian, ya. Ya. Jadi khusus untuk SKPP pensiun itu masih menyampaikan hard copy ke KPPN. Gunanya apa? Supaya KPPN masih bisa mengecek kebenaran data, apalagi semisal ada kekurangan kenaikan gaji akibat kenaikan pangkat pengabdian. Ya. Nah, semisal Bapak Ibu tidak menyampaikan hard copy, KPPN tidak bisa mengecek data terakhirnya. Nah, maksudnya, semisal Satker lupa menginput data kenaikan gaji pengabdian atau kekurangannya, nah disampaikan ke KPPN, datanya pasti sama, ya, karena KPPN juga belum ada masuk data kenaikan gaji pangkat pengabdian. Nah, otomatis kami tentunya langsung saja menyetujuinya. Jadi untuk memitigasi terjadinya kekeliruan perbedaan database gaji terakhir dan kemungkinan nanti misal ditolak oleh Taspen atau Asabri, nah kita harus menyampaikan lagi hard copy ke KPPN. Jadi masih sama dengan yang existing yang berjalan selama ini. Nah, prosesnya sama, terima SKP di FO dan dikasih, dan tentunya nanti terkait juga dengan petugas SAI-nya di sini, merekam data utang pegawai pada sakti semisal yang bersangkutan masih ada utang. Nah, kemudian di poin ketujuh, nanti pihak Taspen Asabri akan menerima SKPP pensiun pada sistem. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, sistem SKPP ini akan otomatis terhubung pada Taspen dan Asabri. Ya. Nah, ini untuk penerbitan SKPP pensiun pada Satker interkoneksi hampir sama, kita skip saja. Nah, percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Nah, apa saja? Jadi dengan adanya PMK 178 ini dihimbau akan adanya percepatan penerbitan SKPP. Jadi semoga dengan adanya PMK ini para pegawai pensiun itu dapat segera menerima hak pensiun pertamanya dan tidak ada keterlambatan lagi. Jadi poinnya apa saja? KPA wajib memastikan penyelesaian pembayaran seluruh hak keuangan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun. Kemudian, pembayaran uang makan, uang lembur, dan atau tukin dibayarkan melalui LS bendahara, khusus untuk pembayaran di bulan terakhir sebelum masa pensiunnya. Jadi, pembayaran uang makan, uang lembur, tukin itu bisa dibayarkan melalui LS bendahara, khusus untuk pembayaran di bulan terakhir. Ya, semisal bulan depan yaitu di bulan April pensiun, di bulan Maret itu bisa digunakan pengajuan SPM LS bendahara untuk uang makan, lembur atau tukin. Tentunya melalui persetujuan kuasa bun dalam satu waktu. Jadi semisal ada yang mau menggunakan LS, itu harus membuat surat permohonan pengajuan SPM LS bendahara untuk uang makan, lembur, atau tukin. Nah, ini sesuai dengan pasal 22 dan 25. Nah, KPA menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun atau berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas. Jadi, semisal bulan depan, di bulan April sudah pensiun, tempe 1 April, harusnya paling lambat tanggal 10 itu sudah diajukan
SKPP pensiun atau berhentinya ke KPPN, ya, paling lambat tanggal 10. Nah, KPA menyiapkan data dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun pertama dan atau JHT berupa yang pertama itu adalah NIK, nomor induk kependudukan, kemudian nomor NPWP, data rekening, dan atau data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, data dokumen pendukung secara sistem menjadi bagian dari sistem pengiriman data SKPP pensiun berhenti ke PT Taspen atau Asabri. Makanya ketika muncul update aplikasi gaji atau GPP dan DPP, itu secara otomatis mewajibkan menginput nomor induk kependudukannya. Jadi kita tidak bisa mengubah statusnya menjadi pensiun kalau kita belum melengkapi nomor induk kependudukannya. Ya, ini otomatis akan terhubung ke sistem Taspen, Asabri, dan aplikasi gaji web. Nah, bagaimana dengan ralat atau pembatalan SKPP? Tentunya ini kita tidak ingin mengharapkan adanya pembatalan atau ralat SKPP. Ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Apa saja yang perlu diralat? Syarat-syaratnya SKPP yang telah diterbitkan dapat diralat dalam hal terdapat perbaikan atau pembatalan surat keputusan, surat perintah, atau surat keterangan. Kemudian terdapat perubahan rincian penghasilan, ya, dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi begini, semisal Bapak Ibu membuat SKPP pensiun tanpa menginput data yang seperti tadi saya katakan, data kekurangan gaji pangkat pengabdiannya belum diinput, kemudian diajukan rekon dengan KPPN terbit SKPP, ternyata sampai ke Taspen atau Asabri ternyata berbeda rincian penghasilan terakhirnya. Nah, tentunya harus dilakukan ralat atau pembatalan. Nah, apa syaratnya? Yaitu adalah surat permohonan ralat, kemudian SPTJM, serta data dokumen pendukung. Ini diajukan ke KPPN, nanti kami akan melakukan pengecekan dokumen dan suratnya, lalu diaktifkan kembali database-nya, dan melakukan pengesahan ulang atau pembatalan SKPP. Nah, dalam hal pengajuan permohonan ralat atau pembatalan SKPP mengakibatkan timbulnya kekurangan bayar kepada pegawai, kekurangan tersebut dapat dibayarkan setelah basis data atau pada database pada GPP itu sudah aktif kembali, ya. Jadi semoga tidak terjadi hal demikian. Makanya kami mewajibkan penyampaian hard copy SKPP pensiun ke KPPN berbeda dengan SKPP pindah, tidak perlu menyampaikan hard copy ke KPPN. Nah, terkait monet dan ketentuan lain, nanti DJPB, Dirjen Perbendaharaan, nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP ini pada Taspen dan Asabri. Dan dalam rangka perbaikan tata kelola penerbitan SKPP serta pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua. Nah, bagaimana, apakah masih bisa dilakukan penerbitan pengesahan SKPP secara non-elektronik? Ada beberapa syaratnya. Jadi yang pertama, tidak terdapat basis data pembayaran gaji pada aplikasi gaji. Ya, ini semisal tidak ada sama sekali. Kemudian, kedua, terjadi gangguan interkoneksi sistem antara aplikasi gaji dengan sistem pada Taspen dan Asabri. Kemudian yang terakhir, terjadi keadaan lain yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Ya.
Nah, penyampaian SK PPPN disertai dengan data dokumen pendukung, surat keterangan PBP yang diketahui KPA yang memuat rincian komponen gaji terakhir, serta SPTJM dari KPA. Ya. Oke. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Nah, ini terkait materi PMK 178. Nanti mungkin kita lanjut langsung dulu ke panduan pembuatan pada aplikasi GPP atau DPP. Ya, nanti setelah BIMTEK simulasi, nanti silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan atau kita akan diskusi terkait dengan PMK 178 dan aplikasi GPP atau DPP. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya aplikasi GPP-nya. Ya, gimana Bapak Ibu, masih semangat gitu? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ini izin Pak Ardi, nanti setelah BIMTEK dulu ini simulasi. Ya, ya, kami sudah sepakati tadi. Setelah simulasi, nanti kita bebas untuk diskusi. Ya, silakan di stop screen dulu, Ibu, Bapak, BPLHK Makassar. Silakan di stop screen dulu. BPLHK bisa di stop share dulu Pak, kita lanjut materi dulu. Ya, BPLHK Makassar, ya. Makasih. Ya. Oke. Mungkin izin untuk Satker Otoritas Bandara Wilayah 5 Otban Makassar, saya izin minjam sejenak aplikasi GPP-nya, ya. Jadi ini untuk simulasi saja, untuk kita membuat setting pembuatan SKPP secara elektronik. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah pastikan Bapak Ibu sudah mengupdate aplikasi gaji versi terakhir. Nah, di link materi kami sudah menyampaikan juga di situ. Sudah mengcopy, silakan Bapak Ibu menggunakan update terakhir pada aplikasi GPP, ada 2 di situ, file exe dan referensi, ya. Jadi ada 2 di situ. Pertama adalah silakan dibuka link materinya, ada 2, update exe dan update referensi, ya. Jadi setelah kita mengupdate referensi, nanti silakan Bapak Ibu ekstrak file exe dan memindahkan file exe tersebut ke tempat di mana Bapak Ibu menginstal di C aplikasi Gaji Satker. Silakan ditimpa file exe-nya. Nah, yang pertama tentunya kita harus men-setting referensinya dulu. Jadi yang pertama adalah kita harus setting nomor penomoran SKPP, ya. Jadi pastikan di sini ada nomor gaji, uang makan, uang lembur, nomor SKPP. Silakan dilakukan setting nomor SKPP. Kemudian kita klik simpan, ya. Nah, setelah itu kita setting SK perubahan, ya. Misalnya data pegawai, kita coba rekam.
Nah, kita coba rekam perubahannya. Kita rekam jenis SK. SK perubahan kedudukan pindah atau mutasi ya. Nah, misalnya dia TMT-nya tanggal SK-nya 1 Maret. Nah, nomor SK-nya 077 pindah. SK dari Menteri. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini mungkin sudah hal yang sering Bapak Ibu lakukan. Dan minta tolong ya dikoreksi ya, semisal ada yang salah ya, keliru. Karena mungkin Bapak Ibu Satker lebih paham ya dibanding saya sebenarnya. Nah, tanggal TMT-nya semisal hari ini saja ya, tanggal 24 bulan 3 2023. Nah, di sini kita sudah rekam statusnya menjadi pindah. Nah, kemudian tadi atas nama siapa ya? Tadi atas nama ini ya, Nirwana ya tadi ya. Iya. Nirwana. Ini sudah tadi kami input statusnya. Dan pastikan atas nama pindah ini, contohnya Nirwana, itu sudah lengkap ya, sudah lengkap nomor induk NIK-nya dan nomor kartu keluarganya. Ya. Nah, setelah itu coba kita rekam user dengan user operator pada menu SKPP ya. RUH SKPP. Nah, ini kita rekam. Jenis SKPP-nya pindah ya. Ada yang tahu berapa NIP KPA-nya ini? Oh, sudah ada ya. Coba kita cek dulu pejabatnya. KPA-nya Pak Agustono ya. Kita masuk di RUH SKPP lagi. Kita rekam. Nah, di sini adalah nomor SKPP-nya 010. Jadi semisal Bapak Ibu di kantor ada penomoran khusus atau surat keluar, silakan ditambahkan di setelah nomor SKPP tersebut. Jadi semisal di sini saya coba PPB 23 2023 ya. Dan kode posnya di sini 90222 lah ya. Kemudian kita klik simpan. Ya. Di sini sudah ada. Namun statusnya dia belum disetujui KPA dan belum ada pegawai di dalamnya. Ingat dicek dulu. Ini masih 0 ya. Masih 0. Pegawainya kosong. Tentunya kita harus memilih pegawainya. Kita klik pegawai. Kemudian setelah itu kita pilih pegawai.
Di atas nama. Di atas nama siapa ya? Saya lupa. Statusnya belum berubah tadi Pak di SK, Pak. belum berubah di belum berubah SK, ya? di Oh iya Pak, perubahan, masih aktif Pak, Pak. itu masih aktif. Masih aktif ya? Iya. Oh ya. Atas nama siapa tadi ya? Nirwana ya? Nirwana. Ya. Perubahan ya? Perubahan, Pak. Iya. Nirwana Aktif ya. 01 kan. Yang di 01 kedudukan. Oh Kedudukan. iya, iya. 05. Nah, makasih ya. Nirwana ya, Nirwana. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah ada ya. Ya. Kita pilih. Nah, di sini ada THR-nya. Semisal ada. Kemudian gaji 13-nya. Jadi gini, sebelum kita memproses SKPP pindah atau pensiun, kita harus ngelot master dulu ya, semua gaji induk terakhir dan semua kekurangan gajinya atau gaji susulannya. Telah dilakukan load master. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi persekot? Semisal tidak ada persekot, tukin. Nah, ini periode tukinnya cukup diisi dengan kode, bulan, dan tahun. Uang makan 03 2023. Yang ini tidak wajib ya diisi ya. Dan pilih. Kita bisa melihat detailnya, tombol detail. Nah, setelah kita mengisi periode tukin uang makannya. Oke, kita tutup. Nah, kita bisa cetak dulu. Kita coba cek bagaimana bentuknya. Nah, bentuknya sama persis dengan SKPP. Nah, di sini semisal kita sudah ada gaji 13 terakhir dibayarkan, THR terakhir, atau setelah kita load master, ini bisa kita otomatis menarik datanya ya. Ini halaman 1. Nah, ini halaman 2. Jadi bentuknya dia masih berbentuk konsep ya. Di sini ada, setelah nanti kita setujui oleh KPA-nya, nanti akan ada barcode-nya. Dan ketika diajukan ke KPPN, ya, nanti ada barcode setelah kita mengajukan ke KPPN. Oke, kita lanjut. Setelah Berarti itu bisa di-print itu kan dah? ya, Bisa di-print itu. bisa di-print ya. Oh, siap. Nah, tapi nanti setelah di-approve sama KPA-nya dulu. Ya. Kemudian setelah itu kita coba setting pejabat dulu. Apakah sudah tersedia KPA-nya? Nah, semisal sudah ada, silakan lanjut pada setting password. Ya. Jadi ada 2 di sini. Setting user operator dan KPA-nya ya. Coba kita rekam user ID-nya misalnya KPA, passwordnya KPA, haknya adalah nomor 4, kode satker 465 672. Oke. Ya, sudah ada ya. Jadi semisal Bapak Ibu belum ada
user KPA-nya silakan direkam. Jadi kalau kita membuat SKPP secara elektronik, ada 2 user yang terlibat di situ, yaitu operator dan KPA. Nah, sekarang kita coba login user KPA. Ya. Izin, ini user dari KPA. Jadi di sini hanya bisa melakukan persetujuan SKPP. Menunya sama tetap di SKPP, cuma hanya ada menu yang aktif, yaitu persetujuan SKPP. Nah, kita klik persetujuan SKPP-nya. Jadi ini statusnya belum disetujui KPA. Kita bisa cetak. Setuju dulu ya, kita setuju. Kita klik setuju. Semisal sudah dicek rincian gajinya, kemudian daftar gajinya nanti. Kita setuju. Oke. Setujuan berhasil. Kemudian kita klik tutup, kita pilih lagi, sorot, kemudian kita coba cetak. Nah, kita coba lihat lagi gimana bentuk SKPP-nya, halaman depan sama persis. Kemudian bagaimana dengan halaman kedua? Ya, ini sudah ada barcode-nya ya. Ini adalah tanda tangan elektronik dari KPA-nya ya. Nah, kenapa letaknya di sebelah kiri bukan di sini, pas di bawah kuasa pengguna anggaran? Nanti setelah dilakukan pengiriman dan persetujuan nanti akan otomatis barcode tersebut berada di kolom tanda tangannya. Untuk sementara mungkin masih seperti ini karena masih baru ya. Nah, oke, setelah itu Berarti tidak ada lagi tanda tangan kan dah? sebenarnya tidak ada lagi tanda tangan. Karena ini kan sudah ada menggunakan user dari kuasa pengguna anggarannya ya. Siap. Nah, tapi untuk pengajuan pensiun ya hard copy-nya tetap disampaikan ke KPPN. Oh, siap. Ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik kirim ya, kirim ke KPPN. Nah, syarat untuk mengirim ke KPPN, pastikan Bapak Ibu aplikasi GPP-nya, laptop atau PC-nya terhubung internet ya. Terhubung internet. Ya. Kita klik oke. Karena di sini ada notif muncul. Proses kirim ADK SKPP ke KPPN, proses ini membutuhkan koneksi internet ya. Nah, kita klik yes. Nah, ini tidak dapat mengirim data SKPP. Nanti kita akan coba cek lagi di KPPN. Sebenarnya meskipun ada notif warning tidak dapat mengirim data SKPP ke KPPN, itu sudah otomatis akan terbaca. Nah, ini kita coba ulangi lagi. Nah, berhasil. Nah, jadi coba diulangi saja. Tapi berdasarkan pengalaman kami, ketika Satker sudah mengirim dan ada notif tidak berhasil, itu sebenarnya sudah terbaca di KPPN. Nah, itu untuk pengajuan SKPP pindah. Bagaimana dengan di database KPPN? Nah, nanti saya akan coba buka. Ini saya coba buka aplikasi gajinya. Jadi ini sedikit berbeda dengan pengajuan rekon gaji. Jadi untuk SKPP itu masih menggunakan aplikasi GPP, aplikasi DPP, kemudian kita klik kirim ke KPPN dengan syarat itu terhubung laptopnya atau PC-nya dengan internet ya.
Jadi ketika terhubung otomatis akan masuk dalam aplikasi gaji web KPPN. Jadi tidak ada menu upload data SKPP ke aplikasi gaji web. Ini secara otomatis. Ya. Saya coba cek dulu ya. Nanti kalau sudah ada saya coba share screen. Otoritas Bandara. Ya, saya coba share screen ya. Nah, ini sedikit saya tampilkan aplikasi gaji modul KPPN. Bentuknya sama ya, sama dengan Bapak Ibu. Nanti kami akan mencoba di menu pegawai data SKPP, kemudian kami refresh tayang, kemudian kami coba cek di kolom aksi. Nah, kebetulan ini ditolak ya, karena ada keterangan jenis gaji, nomor gaji, induk pada data ADK SPP, data KPPN tidak sesuai ya pada KPPN. Nah, coba kita cek apakah ada satker yang mengajukan SKPP. Nah, atau ada yang pernah ya SKPP. Makassar pernah Pak. SMK oh ya, ya. Baru. Iya, iya. Atau ada yang belum diproses ya. Soalnya lagi sementara Pak Teguh lagi cuti nih. Oh ini. Oh ini ada Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri ya. Nah ini. Ini statusnya SKPP menunggu persetujuan FO ya. Nah, satkernya ada di sini enggak? Ada hadir? Ya, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Nah, ya, ini kami cek dulu data SKPP-nya. Nah, di sini statusnya SKPP menunggu persetujuan FO. Nah, KPPN nanti akan membandingkan gaji terakhirnya. Kita klik aksi. Nah, kita bandingkan data satker gaji bersih sama dengan data KPPN. Jadi posisi data gaji sama. Nah, ini tadi bagaimana dengan SKPP pensiun? Ya, semisal pensiun, posisinya juga sama, tapi si satker ini lupa menginput kenaikan pangkat pengabdiannya, otomatis tetap terbaca sama. Nah, syukurnya ini sudah diinput ya, kenaikan pangkat pengabdiannya, dan ini harus disampaikan ya, disampaikan ke KPPN hard copy-nya ya. Kemudian kami cek statusnya sama, data satkernya, data keluarga, data perubahan pensiun. Iya, kalau ini sudah bisa dilakukan persetujuan ya. Kami setuju aja, setuju. Mas, itu tadi nomor gaji beda bisa disetujui? Bisa disetujui. Nomor gajinya bisa. Yang penting posisi sama antara gaji KPPN dengan di satker. Gaji bersihnya ya? Iya. Nah, ini menunggu persetujuan dari kasih KPPN ya. Sama dengan tadi alurnya. Nanti menunggu tanda tangan elektronik. Nah, bagaimana dengan cetakannya? Cetakan setelah disetujui oleh kepala seksi. Nah, coba kita cek satker yang sudah pernah diterbitkan SKPP. Tadi satker mana ya yang sudah ya?
SMK Makassar. SMK Makassar, ya. SMK Kehutanan Makassar. Berapa kode satkernya, Bu? 451654. 415. 451654. SMK Kejuruan Hutan Makassar ya? Iya, Kehutanan. Iya. Nanti kita coba cek data SKPP-nya. Bulan Februari ya mungkin ya? Maret. Maret tanggal. Atau ada yang saya ingat di sini. Politeknik Atim ya, Atim. Ya. Ini Atim. Kita bisa cek data SKPP-nya. Nah, ini ya. Ini sudah ada 2 kali mengajukan ya. Nah, kita coba cek di sini sudah ini ada 2 ya. Jadi kita bisa mengajukan SKPP lebih dari 1 pegawai ya. Jadi sekalian ini, sekaligus ada 2 pegawai. Kemudian kita bisa cek download. Ini bisa tampak, Bu. Bapak Ibu, bisa kelihatan ya? Bisa. Bisa ya? Ah, ya. Ini ada nama pegawai, Asadian, Puja, Enggita, dan kawan-kawan 2 orang. NIP terlampir, SATKA terlampir, nomor SK terlampir, dan semuanya terlampir ya. Nah, ini namanya SKPP pindah secara kolektif. Jadi kita bisa sekaligus mengajukan SKPP satu saja, tapi ada lampirannya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kuasa pengguna anggaran, nanti ada barcode-nya yang semula tadi sebelah kiri ya, waktu masih konsep. Ini sudah pindah ke sini. Dan memang kekurangan dari aplikasi baru ini, tanda tangan Kepala Seksi Pencairan Dana itu masih berada di pojok kanan. Harusnya dia berada di kolom tanda tangani secara elektronik ya. Nah, bagaimana dengan lampirannya? Nah, ini lampirannya Bapak Ibu. Ini ada 2, jadi ada tetap namanya penghasilannya, potongannya. Kemudian di kolom keterangan ada pembayaran uang muka, sisa utang, uang makan terakhir, THR-nya kapan. Nah, ini daftar lampiran utangnya tidak ada. Dan daftar lampiran keluarga. Ya, ya, ini ada. Ini untuk SKPP pindah kolektif. Nah, bagaimana dengan SKPP pindah yang satu saja, 1 pegawai? Nah, ini contohnya. Oh, ini pensiun ya. Ini SKPP pensiun atas nama Hasan. Nah, di sini ada penghasilan potongan. Dan perlu Bapak Ibu ingat, khusus untuk pensiun, uang makan itu tidak tercantum. Ya, uang makan, tukin, dan lembur itu tidak tercantum di sini. Itu memang sesuai aturannya, itu tidak wajib dicantumkan untuk pensiun. Ya. Nah, ini sama. Nah, ini sudah lebih bagus lagi, sudah ada muncul nama kepala seksinya ya. Harusnya dia berada di kolom tanda tangan, ditandatangani oleh Pak Teguh. Nah, untuk pensiun itu masih wajib menyampaikan hard copy beserta lampiran SK terakhir. Untuk kami teliti lagi dan cek. Ini juga sesuai dengan request dari Pak Haji Kadri. Nah, tetap harus menyampaikan hard copy-nya ya. Nah, itu tadi terkait pada aplikasi di Satker. Nah, bagaimana dengan bagaimana caranya Satker download SKPP-nya, PDF-nya? Mungkin ada di sini Bapak Ibu
dari Satker Atin bisa men-share screen aplikasi gaji web PNS-nya? Izin Pak, ya sebentar Pak. Iya. Ya, oke Mas Said. Nah, supaya teman-teman juga tahu ya di mana setelah diajukan SKPP ke KPPN, terus saya tahunya berhasil atau selesai itu di mana dan di mana saya bisa melakukan pengunduhan ya. Izin Pak, udah terlihat? Masih loading ya? Ya udah terlihat ya. Nah, silakan Mas Said. Menunya di mana? Mendownload SKPP-nya ya. Coba diketik aja gaji Kemenq ya, gaji Kemenq. Nah. Ya. Coba dihapus itu uraian setelah.go.id-nya yang WS. Yang ini ya Pak, dihapus ya? Dihapus. Soalnya Sisa saya Pak. nyoba di apa namanya di Google Chrome error Pak, sering Oh error. iya, dihapus saja itu. Aduh. Atau coba masuk digit dulu lah. Digit dulu ya. Ya. Digit baru buka gajinya. Oh, atau karena saya buka PPNPN ya Pak? PPNPN kayaknya beda ini ya, beda alamat Beda. ya. Nah. Ya. Masih ya, coba dihapus yang WS. Oh, atau sebenarnya coba Coba saya pakai Chrome saja ya, Chrome. kalau pakai Chrome biasanya itu Pak. Ya. Oh, bisa. Ya. Oh, bisa. Bisa ya. Di sini ya Pak. Ya. Selesai. Ya, di menu apa itu ya? Setting. Di kirim Pak. Oh, kirim ya, menu Iya. kirim. Dikirim non piloting kirim ke KPPN. Non piloting. Kirim Lalu, KPPN. iya di download. Iya. Iya, ini yang tadi ya kolektif ya. Iya. Iya. Oke, gimana Bapak Ibu?
Apa sudah bisa ditahu di mana menunya? Sudah bisa dilihat Izin, kan Pak. dah? Sudah Ya, bisa dilihat, gimana? belum bisa dipraktekkan langsung. Harus ada yang pindah atau pensiun dulu. Siap. Harus uji coba dulu. Harus dicoba. Iya. Boleh diulang. Jadi, Dicoba baru ke KPPN tuh. iya, Iya. Betul. silakan butuh datang ke arahan kan, KPPN. Harus ke KPPN dulu. Iya. Izin Pak, boleh upload di aplikasi GPP Web-nya dulu Pak, diperlihatkan Oh. SPP itu di aplikasi GPP Web-nya. GPP Web nggak ada penguploadan, Pak. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, asal terkonek internet, aplikasi GPP tak, atau aplikasi DPP, terkonek dengan internet, laptop, atau PC, otomatis terkirim, Pak. Jadi, Oh, iya. saya coba Siap, lagi, Pak. Dik. Saya Oh, berarti share screen. otomatis ya, Pak? Iya, Otomatis nanti setelah kita otomatis. Ya. Iya. Nah, Web. ini ya. Kirim ke Oh. KPPN. Ini ada notif. Proses ini butuh koneksi internet, ya. Klik yes. Nah, kita coba lagi kalau misal ini belum. Sebenarnya ini sudah terkirim sebenarnya, cuma memastikan saja. Nah, sukses ya. Kirim data berhasil. Nah, jadi tidak ada proses upload ADK ke aplikasi ya, rekon gaji,